Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate. Oke, kita akan lanjut. Kemarin kita sudah sampai di persiapan singkat di langkah keempat, yaitu membuat daftar akun ya. Daftar akun kita kemarin kita import dari Excel ya, diimport ke Accurate. Oke, kita akan lanjutkan ya. Silakan kalian buka komputernya atau laptopnya, lalu kalian buka aplikasi Accurate-nya ya. Kalau sudah, kita pilih ya tombol buka data perusahaan ya, open. Kita klik open atau buka data perusahaan. Sudah. Nah, kita akan cari dulu nih data kita ada di mana. Diingat kemarin pada saat membuat data perusahaan kita menyimpannya di mana. Kita klik di kotak yang kecil yang ada titik tiganya ya, kita pilih tempat tempat penyimpanan kita kemarin ya. Di sini dan saya simpan di sini ya. Ini dia PT Kurnia yang sudah kita buat datanya kemarin. Kita klik open. Setelah itu sudah datanya kita panggil, kita klik OK. Lalu sudah, untuk kata pengguna, kata kunci seperti kemarin sama, kita copy paste saja. Oke, klik OK ya. Seperti inilah tampilan dari Mayop, maaf, Accurate-nya ya. Ini tampilan dari Accurate. Nah, di sini ada menu-menu ya. Di atas, yang paling atas ini disebut dengan title bar, judul ya, yaitu Accurate 5 Education. Lalu ada nama PT-nya yang sudah kita buat dan data penyimpanannya di mana akan terlihat di sini. Kemudian di bawahnya itu ada berkas, kemudian persiapan, daftar, aktivitas, laporan, lalu jendela dan bantuan. Ini yang disebut dengan menu bar. Oke, lalu di bawahnya sebelah kiri ada penjelajah ya. Kalau kita klik penjelajah ini akan muncul menu-menunya ya. Ini file-filenya. Oke, kita akan lanjut persiapan singkat kita. Kita klik persiapan, lalu persiapan singkat ya, kita pilih Indonesia, klik lanjut, lalu pilih persiapan mahir, klik lanjut. Mata uang sudah kita isi kemarin, klik lanjut saja. Lalu informasi periode perusahaan ya, ini juga sudah kita isi. Kita klik lanjut. Informasi pajak perusahaan juga sudah kita isi, klik lanjut. Nah, di sini ya, kemarin di sini ya, kemarin kita sampai di sini. Nah, ada yang kemarin bertanya, Bu, kenapa saldo akunnya jadi 0? Saya lupa kemarin memberitahu bahwa ada akun-akun yang tidak bisa diisi saldonya di daftar akun ini ya, yaitu akun-akun yang memiliki buku pembantu seperti utang, piutang, persediaan, aktiva tetap ya, akumulasi. Nah, itu tidak bisa ya, tidak bisa terisi di sini. Jadi yang bisa hanya yang bukan
yang apa tipenya. Ini dia, di sini ada catatannya ya. Jadi untuk piutang, hutang persediaan, aktiva tetap dan akumulasi, karena saldo awalnya untuk tipe itu dimasukkan melalui formulir lain ya. Itu. Jadi kalian tinggal cek aja di sini mana yang belum terimport, silahkan kalian tambahkan. Kalaupun ada yang salah, misalkan nomor akunnya, tinggal kita klik saja di sini terus kita ganti ya. Namanya juga begitu ya. Lalu kalau tipenya tinggal klik aja tanda panahnya ini, lalu kita ganti tipenya apa ya. Itu tinggal diisi. Kalau per tanggal semua sama ya, karena data awalnya kita bikin tutup bubut akhir bulannya 30 November, maka di sini 30 November semua ya. Kalau sudah dicek ya, sudah selesai. Misalkan ada yang kurang, bagaimana? Yang kurang bisa klik tambah di sini boleh ya. Di sini kita masukkan tipe akunnya apa ya. Misalkan tipe akunnya aktiva lancar lainnya, nomornya berapa, dimasukkan ya. Kalau sudah, namanya apa, diketik aja. Lalu mata uangnya udah otomatis, saldonya berapa tinggal diketik ya. Ketik saldonya tanpa titik, tanpa koma, tanpa mata uang ya. Kalau sudah, klik OK ya. Ini saya batalkan. Bisa seperti itu untuk menambahkan, atau kita tambahkan langsung lewat di kolomnya ya, di formulir datanya seperti ini. Kita sampai bawah dulu. Kalau sudah sampai bawah, kita enter ya. Di bawah kita enter. Di sini kita masukkan namanya apa, kemudian tipenya apa ya. Kalau sudah, baru di lanjut. Oke, kita klik lanjut ya. Sudah. Kalau sudah, daftar akunnya sudah lengkap, kita klik lanjut. Nah, kita akan masuk ke akun default mata uang. Mata uang kita hanya mata uang rupiah ya. Maka yang akan kita isikan pertama akun hutangnya, yaitu akun payable. Lalu akun piutang, sebenarnya ini tinggal menyamakan ya, yang sebelahnya bahasa Indonesia, kesini bahasa Inggris karena kita pakai akunnya bahasa Inggris. Kalau pakai akunnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ya. Akun payable yang pertama, yang kedua ke piutang. Piutang kita namanya installment contract receivable. Lalu pembayaran di muka penjualan ya. Kalau ada uang muka penjualan silahkan, kalau tidak ada masukkan ke ya, akun payable ya. Kita tinggal pilih aja sih ya, udah ada akun-akunnya di sini ya. Ini nah, diskon penjualan, kalau ada diskon penjualan masukkan diskon penjualan, kalau tidak ada kosongkan saja ya. Lalu laba rugi terrealisir ya, realisasi, kita cek ada enggak akunnya. Laba rugi terrealisasi nya tidak ada, terus laba rugi tak terrealisasi juga tidak ada. Oke, kalau sudah, kita klik lanjut. Kita akan masuk ke daftar lain ya, di langkah ke-6. Di sini kita akan memasukkan syarat pembayaran. Lihat di soal untuk syarat pembayarannya ya. Di informasi, syarat pembayaran adanya di penjualan dan pembelian ya. Untuk syarat pembayaran dan
Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan N jumlah cicilan angsuran 10 kali, ya karena pakainya angsuran ya. Keterlambatan membayar piutang, denda. Ya. Nah, yang ada syarat pembayarannya di sini, termin pembayaran adalah di pembelian ya, yaitu 5/10 net 50. Kalau di penjualannya tadi tidak ada ya. Tadi kita cek di penjualan tidak ada ya, hanya denda keterlambatan saja yang nanti kita masukkan. Oke, berarti di sini kita masukkan diskonnya. Tadi ada N 5/10 N 50, berarti pembayaran yang dilakukan 10 hari akan mendapatkan diskon 5%. Batas pembayaran terakhir adalah 50 hari. Berarti kita masukkan diskonnya berapa? 5%. Kita ketik 5, kemudian hari diskon 10, karena 5/10. Jatuh temponya berapa? N 50 ya. Ini kita enter saja. Untuk pindah ke kolom berikutnya adalah pakai tab ya, tekan tombol tab di keyboard. Kemudian karena tidak ada yang lain, mungkin COD ya, COD ini pasti akan ada. Berarti kalau COD diskonnya 0, hari diskon 0, jatuh tempo 0 ya, kita enter ya, jadi COD. Oke ya, jadi cukup kita dua ini saja yang kita isikan ya. Lalu pajak yang kita gunakan adalah PPN ya. Di sini untuk pajak PPN yang kita masukkan, PPN kita masukkan kodenya adalah T. Biasanya pajak itu teks T ya, T besar, kemudian namanya PPN. Kita tab, keterangannya pajak pertambahan nilai. Ya, kita tab lagi, lalu nilainya, persennya, pajak PPN 10%. Lalu pajak penjualannya ini kita klik, kita cari ya. Kita ada pajak penjualannya, yaitu PPN outcome. Kita cari PPN outcome ya, ini dia PPN outcome. Kita double klik ya, akan muncul kode akunnya. Nah, nama akunnya akan ada di sampingnya. Lalu pajak pembelian berarti PPN income. PPN income ya, akan masuk di sini ya. Jadi cukup satu saja pajaknya yang kita gunakan, yaitu PPN ya, untuk PPN-nya saja. Nah, sudah, kita klik lanjut. Di sini tipe pelanggan, metode pengiriman abaikan saja, kosongkan, tidak usah diisi. Kita klik lanjut saja. Lalu pelanggan. Nah, di pelanggan inilah kita akan coba import lagi ya. Kita klik di sini untuk import dari berkas. Lalu kita pilih datanya ya. Kita klik yang seperti gambar buku terbuka ya. Data Excel kita kemarin di sini ya. Ya, kita pilih dulu. Nah, ganti tipenya ya, biar kelihatan Excelnya, tipe file of tipenya kita ganti ke Excel, dia akan muncul. Ya, kita akan masuk ke tabel kedua yang mau kita import, daftar customer. Kalau sudah, klik open. Ya,
lalu klik ke sebelahnya, ambil data. Nah, kalau sudah diambil datanya, kita ke bawah ke data sumber seperti biasa, kode judulnya supaya pindah ke kotak yang berwarna merah ya, yang kolom berwarna merah ini kita hapus dulu. Klik kanan, hapus. Yes. Nah, kita akan memberi judulnya di kotak yang merah-merah ini. Nah, untuk memberi judulnya kita naik lagi ke atas ke kolom data sumber. Kita akan definisikan kolomnya ya. Di sebelah kanan kita klik tanda panahnya, kode customer kita masukkan nomor pelanggan ya. Nama customer kita masukkan ke nama pelanggan. Mata uang kita masukkan ke mata uang. Ya, uang kita masukkan ke mata uang. Nah, di sini akan muncul lagi data sumber lagi, IDR kita akan masukkan ke rupiah. Klik OK ya. Kalau sudah, kita lanjut saldo awal, masukkan ke saldo awal. Ya, saldo awal. Lalu pajak pertama kita masukkan ke pajak pertama ya. Oke, kodenya T kita masukkan ke PPN ya. Oke. Nah, kalau sudah terisi yang tengah ini ya, umum kita masukkan aja, tipe pelanggannya umum ataupun tidak diisi sebenarnya tidak apa-apa. Lanjut klik import data ya. 5 data terimport, 0 data gagal. Oke. Nah, di sini sudah terisi semua ya. Kita samakan lagi dengan soal, benar gak ya? Buku besar pembantu piutangnya ya, sudah sama belum ya? Kalau sudah sama ya sudah, kita klik lanjut. Kita masuk ke langkah ke-9. Di sini kita akan coba memasukkan pemasok ya, atau masuk barang ya, tempat kita membeli barang ya. Klik kanan, tadi klik di sini untuk import ya, sama seperti tadi. Kita klik tanda buku yang terbukanya. Nah, ini karena sudah terbuka tadi, kita klik, pilih ke Excel dulu ya. Kita masuk ke tabel ketiga, lalu kita klik ambil data ya, seperti kayak tadi. Kita hapus ya, boleh dimana saja ngapusnya ya. Ya, kemudian kita ke atas ke data sumber lagi ya. Kita samakan kode vendor, berarti nama pemasok, nama vendor, nama pemasok, mata uang kita masukkan mata uang ya. Mata uangnya akan muncul tiap mata uang ya. Ini kita masukkan ke rupiah, klik OK. Lalu saldo awal kita masukkan ke saldo awal.
saldo awal, kemudian pajak pertama masukkan ke pajak pertama. Ya, pajak pertamanya akan kita masukkan ke PPN ya. Hubungannya dengan penjualan pembelian. Kalau sudah ya, di kotak tengah ini kosong, jadi kita lanjut ke import data ya. 3 data terimport, 0 data gagal. Oke, ini sudah terimport. Oke, kita lanjut, klik langkah ke 10. Di sini untuk proyek dan departemen ya, karena kita tidak berbentuk proyek atau tidak berbentuk departemen soalnya, jadi kita abaikan saja. Kita klik di sini lagi, gudang, ini juga kita abaikan. Nah, di sini kita akan masuk ke default barang persediaan, kita masukkan ke merchandise inventory. Penjualan kita masukkan ke sales ya. Karena usaha utamanya adalah penjualan secara angsuran, berarti sales of installment ya. Lalu retur penjualan kita masukkan ke retur penjualan. Tidak ada ya, kalau tidak ada retur penjualan berarti langsung masukkan ke salesnya ya. Ini kalau tidak ada retur penjualan, akunnya masukkan ke salesnya, karena retur itu akan selalu ada ya, jadi akan mengurangi si penjualannya. Lalu diskon, ada diskon penjualan. Lalu akun barang terkirim, merchandise inventory, harga pokok ke harga pokok, cost of ya, ke barang penjualan. Nah, nanti kalau penjualannya dilakukan bukan angsuran, akan kita rubah ya nanti pada saat transaksinya. Retur pembelian, masuk ke merchandise inventory. Akun beban kita masukkan ke expense. Akun beban expense payable ada ya. Kita masukkan aja ke cost of goods sold juga ya. Akun barang belum tertagih kita masukkan ke accrued expense ya. Ini ya. Kalau sudah, kita klik next. Ini untuk akun default pesanan produksi. Untuk perusahaan manufaktur tidak ya, karena kita masih perusahaan dagang. Lanjut, metodenya kita cek di soal. Untuk persediaan kita menggunakan metode apa? Persediaan, mana persediaan? Ya, persediaan menggunakan metode rata-rata bergerak. Berarti kita klik yang rata-rata bergerak ya. Di Accurate menyediakan 2 metode untuk persediaan. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Sampai di sini saja dulu. Kita di langkah 15. Nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya, kita lanjutkan untuk langkah 15 dan seterusnya. Oke, kita tutup ya, kita akhiri dulu. Kita keluar, klik keluar, kemudian pilih yes.
lalu kita klik tanda silang kanan atas, lalu pilih yes, lalu pilih no. Yang terakhir kita pilih no ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu